Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Maidatul Fikri, podcast Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam. Ruang diskusi yang menyajikan berbagai gagasan dan pemikiran dari berbagai sudut pandang dengan semangat keilmuan dan keislaman. Saya Muhammad Al-Hikam yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang sangat menarik, yakni dualisme santri dan mahasiswa, sebagaimana seorang santri yang terbiasa dengan lingkungan pesantren, aturan ketat, dan sistem pembelajaran tradisional tiba-tiba harus beradaptasi dengan dunia kampus yang lebih bebas, akademis, dan penuh dengan dinamika intelektual. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin menjalani kedua identitas ini secara bersamaan? Untuk membahas hal ini, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Haji Imdad Robbani MTHI, seorang akademisi yang juga memiliki latar belakang sebagai seorang santri. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Baik, kami sangat senang bisa berjumpa kembali dengan jenengan dan juga bertukar pengalaman dan juga wawasan. Sebelum kita masuk ke diskusi, Dr. Imdad Robbani di sini itu pernah sebelumnya di masa madrasah sanawiyahnya dan juga aliyahnya itu pernah berada di pondok pesantren Lirboyo Kediri. Setelah itu jenjang S2 dan S1-nya beliau menimpa di pesantren modern Darussalam Gontor Ponorogo, dan baru-baru ini beliau baru lulus S3-nya di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Baik, kita mulai dari hal-hal yang fundamental terlebih dahulu. Jadi bagaimana menurut jenengan sebenarnya perbedaan utama antara kehidupan santri dan mahasiswa ini? Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Pertama, menurut saya seharusnya tidak ada perbedaan mendasar. Seharusnya status sebagai mahasiswa itu adalah intensifikasi dari status sebagai santri. Artinya, karena keduanya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sama, thalib. Santri thalib, mahasiswa juga thalib. Dan dalam bahasa Indonesia juga sama. Mahasiswa itu kan intensifikasi dari kata siswa sebetulnya. Artinya siswa yang sudah maha. Siswa yang sudah maha, bukan siswa yang semakin helap ya. Siswa yang esensi kesiswaannya itu semakin kuat. Apa? Mencari ilmu, seharusnya begitu ya. Artinya ya tidak ada dualisme dalam arti keterpisahan antara keduanya. Cuman memang yang ada itu adalah tahapan dalam hal bagaimana keduanya diperlakukan, baik sebagai peserta didik maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai peserta didik tentu ketika menjadi siswa kita nyaris segalanya diatur. Ya tergantung belajar di mana sebetulnya ya. Dulu ketika di pondok di Lirboyo itu saya mengalami pendidikan yang relatif terbuka dan bebas. Artinya santri itu sebagai santri saya dibebaskan untuk lebih banyak mengeksplor sisi-sisi intelektualnya, intelektualitas santri di pondok dulu begitu. Ya tentu saja berbeda ya pengalaman setiap santri dan siswa di berbagai tempat. Nah, ketika sudah menjadi mahasiswa, maka apa yang mentalitas yang sudah kita dapatkan selama menjadi santri, yang kita dapatkan dan terbentuk ketika kita sudah menjadi santri, itu mestinya menjadi semakin diperkuat dan
semakin dikontekstualisasikan dengan kondisi yang ada pada saat di mana kita berada. Artinya kalau waktu dulu menjadi santri kita belajar dengan cara pokoknya belajar semua yang kita pelajari terlepas dari konteks di mana kita hidup, mungkin boleh jadi begitu. Tapi ketika menjadi mahasiswa sudah mulai ada upaya lah, atau mulai belajar untuk mengkontekstualisasikan apa yang sudah dipelajari dan sedang dipelajari itu dengan konteks kultur, konteks kehidupan di mana kita hidup gitu. Saya kira begitu. Jadi tidak ada dualisme, saya kira seharusnya. Kalau seperti itu, bagaimana ketika seorang santri seperti santri salaf di pesantren salaf yang ketika dia sudah naik jenjang ke mahasiswa, nah pasti mengalami kultur yang berbeda, kebudayaan yang berbeda di pesantren salaf yang dengan keadaan ketat. Nah, apakah ada tantangan tersendiri bagi seorang santri ketika berpindah jenjang? Pertama saya itu santri salaf ya. Saya di Lirboyo itu di Pondok Salaf. Kemudian soal keketatan itu saya kira relatif ya. Yang saya rasakan dulu ketika di pondok tidak ketat ini. Jadi di Lirboyo dulu maksud saya tidak ketat, artinya kegiatan yang diwajibkan pada santri itu sedikit. Di luar, jadi waktu di Lirboyo itu yang diwajibkan hanya sekolah dan musyawarah. Di luar itu ya memang akan selalu ada pengajian memang, tapi pengajian dari pagi sampai malam itu tidak wajib, tapi pasti banyak yang ikut. Nah itu yang menarik, artinya santri itu sudah mulai dikondisikan supaya kesadarannya tumbuh, kesadaran untuk belajar sendirinya ya, untuk belajar mandiri itu ditumbuhkan. Artinya memang kalau kamu memang santri, kalau kamu memang thalibul ilmi kan, orang yang mencari ilmu, maka ada yang ngawasi atau tidak, kamu akan mencari ilmu gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya kedua identitas ini itu bukan malah menjadi sebuah problem di dalam diri seseorang. Sama sekali saya kira, seharusnya tidak. Malah justru begini ya, ilmu-ilmu dasar sampai menengah yang mungkin kita dapatkan ketika status kita masih santri murni ya, itu seharusnya menyiapkan kita untuk menjalani kehidupan sebagai seorang mahasiswa. Itu problemnya sebetulnya. Artinya artinya begini, ketika ada mahasiswa, problem kita adalah diantaranya ya, menjadi mahasiswa itu syaratnya sangat minimal gitu. Artinya kan begini, saya nggak tahu seberapa akurat informasi yang akan saya sampaikan ini, tapi saya pernah dengar dulu bahwa di Jerman itu tidak semua warganya harus berkuliah. Jadi sesudah sekolah menengah itu, kuliah itu hanya salah satu pilihan saja. Jadi yang ada itu masuk ke diploma untuk kerja kan, dan kalau yang masuk ke kuliah berarti dia memang serius menempuh jalur intelektual. Lah kita kan tidak. kita kan tidak. Jadi baik yang mau kerja maupun yang mau menempuh jalur intelektualitas ya sama-sama S1 gitu. Jadi tidak, ya karena kita bukan menteri pendidikan ya, maka yang bisa kita lakukan adalah mengoreksi diri kita sendiri. Saya kira begitu. Nah, berarti dalam artian sebenarnya seorang mahasiswa yang juga memiliki identitas santri itu mempunyai tugas untuk menggabungkan dua nilai pesantren dan ilmu akademiknya. Saya kok tidak melihat ada ini ya, ada dualisme antara pesantren dan ilmu akademik.
pesantren itu adalah dunia akademik itu sendiri sebetulnya. Nggih. Jadi saya merasa aneh ketika ada yang ini tentu saja secara ideal ya. Nggih. Secara ideal itu tidak ada distingsi, tidak ada dualisme antara menjadi mahasiswa dengan menjadi santri. Kalau itu terjadi, kalau ada dualisme itu terlihat di alam nyata, berarti saya menduga ada yang tidak beres berarti. Artinya ada sesuatu yang perlu didiskusikan mungkin untuk mengidentifikasi apa masalahnya, apa problemnya gitu saya kira. Sebagai santri sebenarnya ketika kita pulang, sebentar lagi kan pulangan ini juga, sebentar lagi juga pulangan. Tentu sebagai santri kita menghadapi permasalahan yang sangat kompleks ketika berhadapan dengan masyarakat namanya. Pasti ada beberapa pertanyaan atau bahkan ada sebuah pandangan seperti ini. Oh ini nih santri yang notabene pasti tahu. Nah, ditambah lagi dengan identitas satunya sebagai seorang mahasiswa. Mahasiswa, santri sekaligus mahasiswa. Tentu pandangan masyarakat itu ya bertambah lagi harapan sebagai seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan lebih daripada yang lain. Nah, namun di realitasnya salah satu studi kasus yang banyak terjadi ketika santri sudah pulang, ketika menemukan pertanyaan-pertanyaan, ada dua model santri. Ada satunya yang memang dengan keilmuannya yang sudah mumpuni sehingga dia bisa membahasakan kepada masyarakat dengan baik sehingga bisa diterima, atau bahkan ada santri yang modelnya gengsi. Dia menjawab pertanyaan itu karena gengsi. Nah, bagaimana pandangannya kalau seperti itu? Ya sudah jelas itu. Artinya begini, sebetulnya kenyataan semacam itu ya, kenyataan semacam itu seharusnya menjadi pelecut semangat bagi teman-teman mahasiswa seharusnya. Artinya Anda pulang itu ada potensi untuk diperlakukan seperti itu oleh masyarakat. Karena itu ketika di pondok serius belajar gitu loh, jangan main game gitu menurut saya. Jangan main hal-hal yang tidak menambah nilai apapun pada diri Anda. Jadi jangan seharusnya hal itu menjadi pengingat ya, bahwa nanti ketika pulang ya akan ada ekspektasi atau potensi ada potensi bahwa sebagian masyarakat akan memperlakukan kita seperti itu gitu. Jadi jangan ya harus serius ketika belajar gitu, seharusnya begitu sih. Dan juga banyak yang terjadi di masyarakat namanya. Ketika ada sebuah acara, kadang santri ini ditodong di tempat. Nah, seperti umpamanya, ya saya juga pernah mengalami hal itu. Ketika ada sebuah pengajian atau apa, tiba-tiba di tempat itu juga kita diberikan sebuah tanggung jawab, entah itu doa atau memimpin tahlil dan lain sebagainya yang sering dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, hal ini menurut jenengan bagaimana idealnya untuk mempersiapkan kemungkinan seperti ini? Ya aktif ikut kegiatan itu. Ketika ada kegiatan jamaah, ada kegiatan wirid, ada kegiatan tahlil, ikut. Kalau itu Anda jalani selama 4 tahun lah ketika kuliah, selama 4 tahun itu setiap malam Jumat ikut tahlil kan akan hafal sendiri. Orang yang tak hafal kan paling tak pernah noro itu. Karena nggak pernah ikut tahlil, ketika disuruh nggak hafal, ya sudah. Siapa yang salah? Sistemnya ya tidak lah. Ya kita masing-masing evaluasi diri kita masing-masing. Dan juga seharusnya ketika misalnya bahkan jika disuruh ceramah misalnya, di pondok kan seharusnya ada latihan khutbah setiap malam Selasa itu kan. Kenapa itu tidak diadopsi? Kenapa itu tidak dimunculkan lagi di Pomas misalnya? Ya kan? Jadi ya fala talumanna ila nafsak itu. Jangan menyalahkan kecuali diri Anda sendiri kan. Nah,
Baik, ini kan dari sudut pandang santri yang kemudian menaiki jenjang sebagai seorang mahasiswa. Nah, bagaimana dengan seorang yang dia itu mahasiswa, tapi kampusnya bernotaben pesantren, dalam lingkup pesantren seperti Unuja seperti ini. Nah, tentu itu akan menjadi nilai tersendiri di hadapan masyarakat namanya. Nah, apa yang sebenarnya di dalam konteks ini, yaitu santri yang tidak berada di pesantren, cuman kampusnya ini dalam lingkup pesantren, menghadapi tantangan seperti tadi itu bagaimana? Maksudnya orang yang tidak pernah mondok sebelumnya, terus tiba-tiba masuk ke kampus pesantren begitu. Itu kan pasti pandang, oh ini Unuja, Nurul Jadid, atau bahkan kampus mana lah yang notabene pesantren seperti itu. Ya ada saya kira ada dua hal. Pertama, kampusnya itu sendiri harus kampus A misalnya dia berada di pesantren, ya kita harus bertanya pada kampusnya itu apakah dia kampus X ini akan menjaga identitasnya sebagai entitas pesantren atau tidak. Jika iya, maka ya harus ada usaha dong dari kampus itu dengan program-program yang itu diwajibkan kepada seluruh mahasiswa tanpa terkecuali, bahwa harus A, B, C, D yang itu dalam rangka untuk menjaga identitas kepesantrenan atau nilai-nilai kepesantrenan misalnya. Jika iya, jika tidak, ya berarti merasa bagi kampus X itu tidak masalah untuk kehilangan hal itu gitu. Yang kedua, mungkin bagi masyarakat secara umum ya, sebetulnya saya nggak tahu ya kondisi di seluruh masyarakat tentu saja ya, tapi di asosiasi atau hubungan antara berkuliah di lembaga di kampus yang ada di pesantren dengan kemampuan kepesantrenan katakanlah begitu ya, mimin tahlilan dan semacamnya itu, untuk hari ini di beberapa kasus tidak selalu ada gitu, tidak selalu ada korelasi bahwa setiap mahasiswa yang kuliah di kampus pesantren itu pasti ada. Tapi saya kira ini adalah PR yang harus dijawab oleh kampus-kampus yang ada di pesantren. Seberapa penting identitas kepesantrenan itu bagi Anda? Jawabannya itu akan tercermin dari program yang ditetapkan oleh kampus, yang dirancang oleh kampus. Apakah itu nanti akan tanda kutip memaksa mahasiswa untuk memiliki nilai dan identitas kepesantrenan yang kuat atau tidak gitu. Ini secara umum ya. Jadi dalam artian kita entah itu seorang santri yang menjadi mahasiswa atau seorang yang tidak pernah menjadi santri yang pada jenjang selanjutnya itu berada dalam perguruan tinggi yang notabene pesantren, kembali lagi kepada diri sendiri untuk bagaimana menghadapi tantangan masyarakat yang menanti. Dan juga di sini juga sekarang kan sudah tinggal menghitung jari nih Ramadan. Ini sangat menarik kalau berbahas tentang Ramadan ya. Harus puasa ya. Alhamdulillah kan kalau di kampus kita libur, jadi kemungkinan pulang ke rumah juga harus puasa. Nah, terkait Ramadan di sini ada beberapa fenomena yang menarik dan juga ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa ini. Nah, ini yang sangat sering terjadi ketika di dunia mahasiswa ketika sudah Ramadan nantinya. Ini dari Ade Mautia. Pertanyaannya seperti ini, Gus. Pertama-tama seperti yang telah tersebar luas di lingkungan kita,
itu banyak kegiatan berkedok bagi-bagi takjil atau buka bersama. Nah, biasanya mahasiswa dalam rangka dalam bulan Ramadan ini banyak melaksanakan hal-hal seperti ini gitu. Terutama ya mahasiswa secara umum ataupun mahasiswa yang mempunyai berada di perguruan tinggi pesantren. Dan di sana itu biasanya bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Dia dengan alasan karena berbagi-bagi takjil atau bahkan nah, menurut jenengan pandangan secara hukum Islam atau yang lain seperti apa? Ya sebenarnya apa ya, kalau Anda memang ingin mengadakan takjil kan bisa dipisah laki-laki perempuan sebetulnya. Bisa. Artinya kan ya kecuali kalau memang membuat acara itu untuk modus misalnya, ya beda lagi kalau itu. Tapi kalau memang niatnya adalah untuk melatih jiwa supaya suka berbagi dan seterusnya lah, yang mulia dan baik serta benar, itu akan selalu ada cara untuk memformat acara itu bagaimana supaya tidak atau paling tidak meminimalkan ekses negatifnya. Ya kita sudah sama-sama tahu lah ya, kita sudah sama-sama belajar, sama-sama sebetulnya ketika kita berada di pesantren, pernah ngaji atau tidak, itu sudah otomatis tahu bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak seharusnya ikhtilat. Otomatis sebetulnya. Bahwa kemudian masih ada yang berkilah A, B, C, D dan seterusnya. ya itu entah itu dari mana itu. Nah, terkait ini juga nyambung sama pertanyaan barusan bahwa bagaimana idealnya atau bagusnya bersedekah. Nah, dalam konteks membagi-bagi takjil itu sebenarnya kan kita tidak memandang orang itu kaya, miskin, kebutuh atau lain-lain sebagainya. Nah, menurut pandangan jenengan sedekah ini seperti apa sebenarnya? Apanya? Yang lebih bagus sedekah itu apakah diumumkan seperti itu? Apakah kepada orang-orang tertentu? Ya sama-sama bagus ya kan. Intu betul sadaqati fa ni'mahi, kalau kalian menampakkan sedekah itu maka bagus itu. Tapi wa intuhuha wa tu'tuhal fuqara, kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan pada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum. Jadi sama-sama bagus gitu. Ya nggak bagus yang tidak bersedekah. Ya maksud saya itu juga sunnah, itu sebetulnya juga sunnah. Artinya yang penting orang itu asal sudah melakukan kewajiban, dia sudah bagus ya. Bahwa kemudian dia melakukan amal sunnah, ya berarti dia semakin bagus gitu. Nah, ini lagi yang terkait fenomena yang sering terjadi ketika Ramadan. Coba kalau boleh mengistilahkannya itu fast pray, salat cepat. Asik. Ekspres. Jalur sudah karena mungkin keadaan zaman yang sudah seperti ini, jadi banyak macam sholat, terutama di dalam tarawih gitu kan. Bahkan ada beberapa konten sekarang di media sosial yang viral, terutama pas puasa biasanya, itu membanding-bandingkan, bukan membandingkan bagaimana esensi sholatnya, tapi kecepatan sholatnya. Nah, ini bagaimana menanggapi fenomena seperti ini? Kalau saya sih yang penting masih sholat isya ya. Jadi yang penting masih sholat isya, masih sholat 5 waktu lah. Masih sholat 5 waktu itu, maksud saya begini, saya tidak tahu seberapa akurat yang siapa ya kemarin itu ya, ada ini Kiai Musleh ngutip dari Kiai Najih Abdul Hamid ya. Ya kan ya, itu ada survei bahwa ada
aduh saya lupa apa tidak sampai 50% ya orang Islam di Indonesia yang sholat itu. Maksud saya itu masalah yang jauh lebih mendesak bagi kita daripada ya gimana ya? Ya tentu saja kalau mau ideal tentu yang sholatnya itu tumakninah, sholatnya itu ya tentu itu mafhum sudah, itu sudah maklum ya. Tapi kalau misalnya ada di beberapa tempat misalnya yang sholatnya cepat dengan beberapa alasan yang yang mungkin tidak selalu bisa kita pahami, dan sepertinya juga ada orang alimnya di sana, itu juga ya, maksud saya begini, lebih baik diskusi besar kita itu kita arahkan pada hal-hal yang lebih mendesak, yaitu soal bagaimana apa ya, orang-orang yang belum sholat, orang Islam yang belum sholat itu sholat gitu selesai. Jadi kalau sholat meskipun cepat mendingan berarti. Yang penting sah ya. Yang penting sholatnya itu sah. Itulah kenapa FA itu wajib kan karena itu. Jadi kenapa kita harus ngaji Safina Sulam ya, itulah yang penting kita masih sholat, dan bukan hanya ngerti dan melaksanakan sholat, tapi juga mengajak orang lain untuk sholat. Ini perannya santri dan mahasiswa. Jadi bukan hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi juga bagi orang lain. Dan mengajak orang sholat itu, apalagi sampai berhasil, itu manfaat besar sekali, untuk banyak orang ya. Di sini juga ada pertanyaan dari underscore VJ April. Wih, orang mana itu? Nama Instagramnya ini. Oh gitu ya. Nah, di era modern ini, Ramadan mengalami banyak perubahan dari aspek sosial, ekonomi, politik, hingga digitalisasi, serta dari meningkatnya konsumsi dan komersialisasi, pergeseran makna ibadah di media sosial. Hingga tantangan produktivitas kerja dan kesenjangan sosial dalam menjalankannya juga mengalami pergeseran. Nah, dalam konteks ini, apakah Ramadan ini mampu mempertahankan sisi spiritualitasnya atau bahkan berkurang? Karena karena tren yang semakin beragam ini, Bos. Jadi apakah esensi dari Ramadan ini tetap atau malah berkurang dengan seiring zaman? Iya, tergantung kita masing-masing ya. Artinya kalau Ramadannya kan akan selalu indah, akan selalu syahdu dan seterusnya. Cuman manusia yang mengisi, yang menjalani Ramadan itu nanti akan memaknai itu gitu. Jadi bukan Ramadannya yang akan naik turun, tapi manusianya. Dan setiap manusia itu akan, masing-masing manusia itu akan berbeda bagaimana cara dia mengalami Ramadan itu. Ya, seperti kata ini siapa Gus Mus itu ya, dalam visi Ramadannya, coba nanti bisa dicari nanti. Apakah engkau mengatakan Ramadan itu bulan suci melalui kesucian dirimu atau hanya ikut-ikut saja misalnya? Artinya memang spiritualitas seseorang itu memang akan mendapat boost yang sangat kuat di bulan Ramadan, akan mendapatkan tambahan tenaga yang akan sangat terasa nanti. Artinya kalau kita rasakan beribadah di bulan Ramadan dengan di bulan lain itu jauh lebih ringan di bulan Ramadan. Jika kita di bulan Ramadan saja berat, wah itu bahaya itu. Di bulan-bulan lainnya bagaimana gitu, kira-kira begitu kira-kira. Biasanya kan tidur kalau di bulan Ramadan. Kalau yang ini ya, yang bulan Ramadan itu sebetulnya adalah bulan panen. Persiapannya itu mulai bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu sudah mulai menanam. Bulan Sya'ban itu disiram dan dirawat. Nanti bulan Ramadan panen. Apa maksudnya? Maksudnya kebiasaan baik itu sudah mulai kita bangun di bulan Rajab. Ngaji, kemudian tadarus, diskusi, belajar dan seterusnya itu sudah kita kondisikan di bulan Rajab. Sehingga bulan Sya'ban sudah semakin meningkat. Di bulan Ramadan sudah tinggal menjalani saja, sudah tinggal
Kan setiap kebaikan itu dilipat gandakan di bulan Ramadan. Maksudnya panen itu. Jadi kebaikan yang sudah kita usahakan, yang sudah kita tanamkan di bulan-bulan Rajab dan Sya'ban itu, di bulan Ramadan kita tinggal terima jadi itu sudah menjadi kebiasaan kita. Kan kebiasaan itu dibangun, ada yang mengatakan 40 hari. Kalau 2 bulan kan berarti 60 hari. Jadi ketika bulan Ramadan masuk, kebiasaan baik itu sudah melekat dalam diri kita, dalam keseharian kita, sehingga itu sudah menjadi panen betul. Nah, nanti di bulan Syawal meningkat. Syawal itu kan maknanya meningkat. Jadi kebaikan yang sudah kita usahakan tuh meningkat. Jadi siklus kehidupan seorang muslim itu begitu. Jadi Ramadan, pasca Ramadan, Syawal itu meningkat dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau bisa dikatakan bulan Ramadan ini merupakan panen raya bagi umat Islam. Seharusnya. Gitu. Ini kembali ke pembahasan tadi mengenai dua identitas mahasiswa dan juga santri. Di sini ada pertanyaan yang sempat terjadi kemarin. Tadi underscore zal @96. Nah, jadi bagaimana tanggapan Kiai terkait mahasiswa yang berstatus santri yang ikut andil dalam melakukan demonstrasi kepada pemerintah? Jadi bagaimana tanggapannya jenengan terhadap santri yang berstatus mahasiswa yang dia ikut andil dalam demonstrasi seperti kemarin di Indonesia Gelap kan Gus? Kalau dalam konteks Indonesia, karena demonstrasi itu adalah salah satu jalur legal yang memang diizinkan oleh pemerintah untuk digunakan oleh rakyat untuk menyampaikan aspirasi, nggak masalah secara legal, artinya legal formal, artinya pemerintah itu sudah mengizinkan. Karena sudah mengizinkan berarti secara syariat juga nggak masalah. Ya selama tidak ada yang dilanggar, dari aturan syariah maupun aturan negara. Jadi tidak membicarakan kejelekan orang, tidak merusak fasilitas umum misalnya dan seterusnya. Artinya mungkin akan agak atau begini. Itu bisa kita lihat sebagai bentuk nasihat pada pemerintah. Ya tentu saja saya kira kekritisan masyarakat terhadap pemerintah itu penting. Dan ini juga tugas mahasiswa. Bagaimana pertama adalah membentuk diri yang kritis. Jadi orang itu bisa kritis kalau dia ngerti. Seperti kemarin yang program hari ini menjadi beban negara, program makan siang gratis. Itu kan kenapa pemerintah yang sekarang itu menang dengan cara berkampanye seperti itu? Karena kebanyakan pemilih masyarakat kita itu tidak nggak ngeh gitu loh, bahwa program ini jika dijalankan akan menjadi beban negara yang begitu berat gitu. Artinya harus ngerti soal tata negara, kemudian keuangan negara dan seterusnya. Kita baru bisa kenapa negara-negara Eropa, kalau Amerika enggak ya, negara-negara Eropa, Australia misalnya, itu masyarakatnya kritis karena karena mereka sedikit penduduknya, relatif dibandingkan kita, tapi juga rata-rata masyarakatnya itu ngerti. Jadi pemerintah itu, pemimpin itu adalah orang yang kita amanai. Jadi kalau dalam Islam kan istilahnya itu akdul bai'ah, akad, transaksi. Jadi hubungan kita dengan pemerintah itu transaksional sebetulnya. Dalam artian begini, ketika kita masyarakat mengangkat pemerintah, itu berarti kita menyuruh dia menyuruh seseorang itu untuk mengurusi kita, dan sebetulnya itu tercermin dalam istilah
yang dulu digunakan, entah kalau sekarang ya. Dulu itu disebut bahwa presiden adalah mandataris MPR. Orang yang menerima mandat dari MPR, yang MPR itu adalah representasi dari masyarakat, dari rakyat lah katakanlah begitu. Jadi memang pemerintah itu bukan penguasa sebetulnya, tapi pemerintah itu adalah orang yang oleh masyarakat disuruh untuk memimpin, untuk mengurusi negara ini. Nah, kalau kemudian ada yang nggak beres, ya berarti harus ada nasihat, harus ada check and balance ya, harus ada pengingat dan seterusnya. Selama tadi itu ya, selama itu dilakukan dengan cara yang konstitusional, kemudian dengan tidak melanggar rambu-rambu syariat dan undang-undang tentu saja ya. Jadi bisa dikatakan bahwa memang sebetulnya pemerintah itu ya harus menjalankan tugasnya sebagai pelayan rakyat seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan lanjutan dari underscore inisial FM. Nah, kalau melihat seperti tadi umpamanya, di sini atau bahkan ketika di kampus, sejauh mana latar belakang kepesantrenan mempengaruhi cara berpikir atau bersikap seseorang di dunia kampus? Gini, jika pesantren itu adalah adalah Islam yang ada di Indonesia, adalah wajah Muslim di Indonesia ya, maka seharusnya jiwa kepesantrenan, ciri kepesantrenan dan cara berpikir ala santri itu harus berpengaruh bukan hanya dalam kehidupan kampus, tapi dalam semua aspek kehidupan seseorang mestinya ya. Kan kita sudah ini ya sama-sama mafhum bahwa Islam itu adalah panduan untuk seluruh aspek kehidupan manusia kan. Okay. Jadi ya berarti dalam kita berpikir, berintelektualitas, berseni dan seterusnya itu dipandu oleh nilai pesantrenan yang itu merupakan ekstensi dari nilai-nilai keislaman. Tapi jangan dibayangkan bahwa nilai-nilai ini adalah nilai yang mengekang. Itu yang ini ya, yang ingin yang harus kita pertama kita klarifikasi dan kedua kita bantah. Karena selama ini ada anggapan bahwa ketika kita tunduk pada aturan agama dan pesantren, maka otomatis kita akan menjadi orang yang terkekang. Nah, itu yang problem sebetulnya. Kenapa? Karena pertama kita menjadi seorang pembelajar yang kritis itu juga merupakan perintah agama. Kita beragama itu bukan beragama secara dogmatis, itu sudah aksiomatis ya. Artinya bahwa bahkan dasar ya, hal paling fundamental dari ajaran agama kita, yaitu soal keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah saja, itu perintahnya bukan kamu harus yakin tanpa ada bukti, tidak. Perintahnya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan yang namanya ilmu itu sesuatu yang didasarkan atas argumentasi. Atas argumentasi. Jadi dan dalam banyak ayat yang lain lah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin, ya, dengan mata terbuka, dengan sadar. Problemnya itu kita itu tidak benar-benar tahu tentang agama kita. Nah, itu masalahnya. Ini juga nyambung dengan pertanyaan selanjutnya terkait fenomena santri. Ketika memandang sebuah permasalahan itu menggunakan fatwa-fatwa ulama klasik. Tentu ada beberapa, bahkan banyak fatwa-fatwa ulama klasik itu yang perlu diadaptasikan kembali, dikontekstualkan kembali ketika kita menanggapi hal dalam hari ini gitu. Nah,
mengenai hal ini sebagai bagaimana cara santri terutama yang memiliki background pesantren dan juga dikenal sebagai seorang pemikir agamis, ketika berhadapan terhadap keadaan seperti ini, dia hanya mampu berbicara atau menyampaikan fatwa-fatwa klasik, tapi tidak bisa mengkontekstualisasikan terhadap keadaan sekarang. Ini banyak kejadian yang seperti ini. Iya, berarti perlu terus belajar. Belajarnya belum selesai berarti, dan tidak akan selesai ya. Jadi kan sebetulnya dalam khazanah keilmuan tradisi kita sebetulnya itu ada begitu banyak peringatan bahwa menjadi seorang literalis, artinya menjadi seorang yang berpegang hanya pada teks keterangan para ulama, itu berbahaya, dan seterusnya lah ya. Artinya banyak hal-hal semacam itu yang seringkali luput dari pandangan kita. Dari gini, PR besar PR kita atau PR banyak santri hari ini adalah ilmu alat. Ilmu alat maksud saya bukan sekadar ilmu alat untuk membaca teks berbahasa Arab, nahwu, shoraf, dan bukan. Tapi ilmu alat untuk melakukan pengembangan ilmiah. Saya kira ada 3 level ya, ilmu alat dasar, nahwu, shoraf, kemudian ilmu bahasa, kemudian level 2 itu balaghah dan logika, yang ketiga usul fiqh dan kalam atau akidah irfan. Kalau orang betul-betul mengerti 3 level ilmu alat ini, saya kira dia secara zahir itu akan menjadi sebab bagi kemampuan dia untuk melakukan pengembangan ilmiah gitu. Ya bagaimana tidak long ini diskusi yang hari ini berkembang soal misalnya fisika kuantum ya. Fisika kuantum itu sudah diantisipasi oleh para mutakallimin abad ke-6, ke-4, ke-3 Hijriah. Jadi sebenarnya itu tadi problem kita bukan pada agama, bukan, tapi karena kita tidak kenal pada agama kita tidak kenal pada tradisi keilmuan kita. Intinya kita kurang ngaji, intinya itu. Intinya itu. Padahal sebenarnya ngaji itu kan keren sebenarnya. Ngaji itu apa coba? Ngaji ya ada guru dan juga ada orang yang belajar. Iya, jadi ya ini ngaji bagi santri dan mahasiswa itu sama dengan cahaya bagi lampu. Kalau lampu sudah tidak bercahaya, diapakan enaknya? Maksud saya itu, artinya itu amrun zati ya, itu sesuatu yang bersifat substansial. Bagi lampu memberi cahaya itu, kalau dia tidak bercahaya dia bukan lampu. Santri itu by definition adalah orang yang belajar, orang yang ngaji kan. Kalau dia tidak demikian ya bukan gitu berarti. Gitu kira-kira gitu. Meskipun dia secara administratif terdaftar sebagai di kampus mana misalnya, tapi secara substansi tidak. Ini menarik karena banyak hal, apalagi dalam keadaan sekarang. Dalam keadaan sekarang yang sudah serba terbalik, kan beberapa fenomena yang terjadi, entah itu di dunia kampus maupun dunia santri, proses pembelajaran ini sudah perbandingannya sudah terbalik, nggak seperti dulu gitu. Kalau dulu kan Gus kebiasaan belajarnya. Kalau dulu di pesantren mamanya santri ngaji secara intensif atau membaca sholawat secara intensif itu merupakan ya memang kegiatan sehari-hari di dunia pesantren. Bahkan di kampus ya mahasiswa belajar secara intensif dengan berbagai keilmuan yang ada. Nah sekarang justru malah orang yang belajar intensif itu dianggap aneh oleh orang lain.
Iya tak? Iya, karena Kok saya aneh? pernah melakukan apa ya, bisa dikatakan riset atau percobaan eksperimen. Saya pernah bertanya kepada beberapa santri. Saya bertanya seperti ini. Apakah masih ada sekarang teman-teman kalian itu yang masih belajar secara intensif atau yang senang baca Quran sampai 2 jam, 3 jam atau bersolawat lah? Seperti itu. Ada. Terus bagaimana kalian menanggapi keadaan seperti itu? Ya bagi saya itu gimana ya, bahkan ada teman saya itu yang mengolok-ngoloknya. Itu berarti sudah ada sudut pandang yang terbalik. Bahkan di dunia kampus pun itu terjadi. Orang yang belajar secara intensif itu akan menjadi terasingkan di dunia itu sendiri, baik itu di dunia pesantren maupun di dunia akademik kampus. Ya begini, itu masalah atau bukan? Ya. Kalau bukan masalah ya berarti nggak usah dijawab ya. Kalau misalnya itu masalah, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan apa? Ya kita mulai dari diri kita dan orang-orang sekitar kita yang bisa kita ajak untuk mengubah kultur itu. Karena kultur itu berubah nggak mungkin dalam semalam ya. Perubahan budaya itu terjadi secara bertahap dan itu artinya begini, lakukan sesuatu. Kalau memang anda menganggap itu masalah, lakukan sesuatu. Misalnya mengadakan kajian, mengadakan kelompok diskusi atau kelompok tadarus atau kelompok apalah untuk melawan itu, gitu. Jadi ya itu saya kira. Alhamdulillah di sini kita sudah banyak sekali menerima wawasan yang sudah beberapa kita bahas, mulai dari berbagai dinamika sosial, bagaimana santri dan mahasiswa itu seharusnya, dan bagaimana ketika menghadapi beberapa problem di masyarakat. Ya alhamdulillah, semoga pembicaraan kita, diskusi kita ini bermanfaat bagi kita sendiri dan juga teman-teman atau halayak audiens sekalian, yang terutama bagi mahasiswa yang juga mempunyai identitas sebagai santri. Ini merupakan pesan-pesan dan juga gambaran bagaimana kita seharusnya. Semoga apa yang kita sampaikan atau apa yang kita bicarakan kali ini itu menjadi pecut semangat bagi kita, terutama santri dan mahasiswa. Dan semoga jenengan sehat selalu Gus, dan terus menemani kita, menginspirasi kita sebagai, yang penting mau ngaji. Baiklah, kita sampai di sini perbincangan kita dalam podcast Maidatul Fikrih, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid. Jangan lupa untuk tetap mencari ilmu dan mengamalkannya. Dan apabila ada tema-tema dari teman-teman atau audiens sekalian bagi podcast selanjutnya dari BEM Fakultas Agama Islam, monggo bisa ditulis di komentar atau bahkan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan nantinya. Saya Muhammad Lalikam pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.